Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaydi Rijal Febriawan dari kelas 07 TPLE 017 dengan nomor NIM 19 10 11 40 1201. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang dengan prodi Teknik Informatika. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu itu, yaitu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu dosen. Yang pertama adalah jelaskan pendapat saudara apa pengaruh konflik Rusia dan Ukraina bagi ekonomi global. Ya, untuk pengaruhnya itu sendiri satu bulan konflik di Ukraina telah membuat harga minyak global melonjak. Sejumlah perusahaan asing keluar dari Rusia dan pemerintah Rusia menghadapi kekhawatiran gagal bayar atau default utang negara. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak ekonomi dan bagaimana perang Rusia di Ukraina yang mengguncang ekonomi global. Yang pertama itu harga komoditas yang melambung. Harga minyak dan gas telah melonjak karena kekhawatiran pasokan, karena Rusia adalah salah satu produsen pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Minyak mentah Brent North Sea patokan internasional mencapai harga 90 US dollar per barel pada Februari 2022. Pada 7 Maret 2022 harganya melonjak ke 139,13 US dollar, mendekati level tertinggi 14 tahun terakhir, dan harga tetap sangat fluktuatif. Selain harga minyak, terdapat juga harga gas juga meroket, dengan referensi Eropa TTF Belanda melonjak ke level tertinggi sepanjang masa di harga 345 euro pada 7 Maret 2022. Pemerintah Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah mengumumkan larangan minyak Rusia, sementara Uni Eropa atau UE telah menghindari sanksi terhadap sektor energi Rusia karena negara-negara seperti Jerman sangat bergantung pada pasokan gas Rusia. Komoditas lain yang diproduksi secara besar-besaran di Rusia telah melonjak, termasuk nikel dan aluminium. Rantai pasokan industri otomotif menghadapi gangguan karena suku cadang utama yang berasal dari Ukraina. Yang kedua itu adalah ancaman makanan. Konflik dapat berdampak jauh di luar Ukraina atau menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem pangan global. Adapun Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia, menjumbang 30% dari ekspor gandum global. Harga sereal dan minyak goreng sejak itu telah meningkat. Pasar terguncang selanjutnya adalah pasar saham telah memulai tahun ini dengan catatan yang baik karena ekonomi sudah mulai pulih dari pandemi COVID-19 dan perusahaan membukukan hasil yang sehat. Tetapi karena perang ini telah membawa volatilitas ke pasar, sementara bursa saham Moskow ditutup selama 3 minggu. Sanksi barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia, sementara nilai rubel runtuh. Selanjutnya itu ada perusahaan melarikan diri. Ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak perang dimulai karena sanksi, tekanan politik, atau opini publik. Daftar tersebut mencakup nama-nama yang terkenal yang sering kita dengar seperti IKEA, Coca-Cola, dan McDonald. Ya, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan pendapat saudara apakah dampak dari konflik Rusia dan Ukraina bagi perekonomian di Indonesia. Indonesia itu sendiri adalah salah satu negara yang terdampak cukup besar ya. Berikut adalah dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu dampak terhadap pangan atau dampak terhadap perdagangan. Dampak pertama yang dirasakan oleh Indonesia berasal dari sektor perdagangan. Kinerja perdagangan Indonesia yang tergantung akibat adanya konflik Rusia dan Ukraina tersebut mengakibatkan menurunnya ekspor non-migas Indonesia dan menghambat impor gandum, memiliki potensi menaikkan harga bahan pangan. Yang kedua itu dampak terhadap harga komoditas. Dampak
yang selanjutnya datang dari harga komoditas di Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak terhadap kenaikan harga ekonomi secara global. Indonesia sebagai negara eksportir batu bara termahal dan terbesar di dunia, kenaikan harga dari batu bara tentu akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia sangat dirugikan karena saat harga minyak naik, karena Indonesia sendiri merupakan net importir minyak mentah. Selain berpengaruh terhadap beban subsidi pemerintah, kenaikan harga minyak juga mempengaruhi ke sektor transportasi dan industri yang memakai BBM non subsidi. Seperti yang kita rasakan saat ini, seperti kenaikan harga Pertamax maupun Pertalite yang ada di subsidi, BBM subsidi di Pertamina tentunya. Hal ini mengakibatkan harga keekonomian Indonesia semakin tinggi dan mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM non subsidi. Komoditas lainnya yang cukup terpengaruh adalah komoditas gandum. Kenaikan harga gandum sangat berpengaruh ke Indonesia karena Indonesia adalah negara pengimpor gandum. Pemasokan gandum dari Ukraina akan terganggu karena konflik yang terjadi saat ini. Untuk pertanyaan nomor 3 itu, dengan berimbasnya perekonomian di Indonesia, jelaskan pendapat saudara hal apa saja yang dapat mempengaruhi bisnis yang saudara buat pada proposal bisnis. Bisa dampak negatif maupun dampak positif. Ya, untuk proposal bisnis yang saya kerjakan kemarin itu lebih ke berpengaruh ke dampak negatif ya dibanding dampak positifnya. Kenapa? Karena untuk komoditas sendiri, karena akibat dari konflik ini terjadi kenaikan harga pangan ya. Seperti contoh harga gandum dan minyak bumi yang otomatis ketika seperti yang sudah kita ketahui itu, ketika minyak bumi di di dunia naik, otomatis Indonesia naik. Nah, di situ otomatis harga komoditas utama seperti gandum dan lain-lain, beras ataupun harga pokok lainnya itu pasti otomatis naik ya kan. Nah, itu jelas sangat berpengaruh bagi bisnis yang saya jalankan. Dan untuk pertanyaan yang keempat itu, jelaskan pendapat saudara bagaimana cara menangani bisnis saudara agar tetap bertahan jika dampak negatif maupun berkembang jika dampaknya positif ya kan. Nah, untuk dampaknya itu sendiri saya akan menjelaskan tentang dampak negatifnya sendiri. Seperti contoh dampak negatifnya itu kenaikan harga komoditas tadi, otomatis mau nggak mau ya kita harus menaikkan harga dari harga penjualan ya. Harga penjualan yang awalnya sekian ribu otomatis menjadi 2 kali lipat ataupun naik beberapa persen. Jadi yang itu juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi konsumen. Jadi akan sangat berkurang. Oke, untuk itu cukup sekian video ini saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.